Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadz dalam pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita memohon kepada Allah agar hati kita menerima dengan mudah materi apa yang disampaikan oleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga doa yang kita mintakan kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Ustaz sekalian, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anak Ustaz sekalian, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Kita tahu sebelumnya di kelas 4 pun kita sudah pernah belajar tentang apa itu Asmaul Husna. Anak-anak Ustaz sekalian, sebelum kita lebih lanjut mengetahui nama-nama Asmaul Husna, alangkah baiknya kita harus tahu apa arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna dari dua kata, yaitu asma artinya nama-nama Allah, husna berarti baik. Jadi dua kata ini jika digabungkan menjadi Asmaul Husna yang artinya nama-nama Allah yang baik. Anak-anak Ustaz sekalian, kita sudah mengetahui bahwa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, ada sangat banyak, yaitu sebanyak 99 nama-nama Allah yang baik. Tapi hari ini, pada pelajaran kali ini, mengenal nama-nama Allah, cukup yang kita pelajari hanya 4 nama-nama Allah yang baik. Yaitu yang pertama yaitu Al-Mumin, Maha mematikan. Yang kedua Al-Hayy, Maha hidup. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum, Maha mandiri. Yang keempat Al-Ahad, Maha Esa. Keempat Asmaul Husna ini akan Ustadz jabarkan. Semoga anak-anak Ustadz lebih paham, lebih mengerti, dan dapat dipelajari di rumah masing-masing. Untuk itu kepada anak-anak Ustadz, kiranya lebih fokus, lebih memperhatikan, lebih memperdengarkan, agar apa yang Ustadz sampaikan dapat dicerna dengan baik. Anak-anak Ustadz sekalian, masuk kita nama-nama Allah yang baik itu satu, yaitu Al-Mumin, Maha mematikan. Sesungguhnya Allah adalah kuasa di atas segala kuasa. Allah Maha menghidupkan, sudah barang tentu
Allah berhak dan Allah mudah mematikan siapa saja makhluknya yang ingin dimatikan di dunia ini. Karena sejatinya ada yang hidup, pasti ada juga yang mati. Maka kematian itu tidak lain dan tidak bukan adalah suatu proses untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak-anak Ustaz sekalian lebih fokus lagi melihat apa yang Ustaz sampaikan. Yang kedua yaitu Al-Hayyu, Maha menghidupkan. Anak-anak Ustaz sekalian, sejatinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menghidupkan kita di muka bumi ini, kita ketika itu dalam keadaan ruh itu ditiupkan di perut ibu kita ketika ibu kita sedang mengandung. Ketika itu ruh ditiupkan di perut ibu kita yang mengandung, ketika itu lahirlah kita di dunia ini dan Allah menghidupkan kita di muka bumi ini. Maka kepada kita semuanya hendaklah kita bersyukur kepada Allah, karena Allah menjadikan kita dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mati menjadi hidup saat sekarang ini. Anak-anak Ustaz sekalian, masuk kita yang ketiga yaitu Al-Qayyum, Maha mandiri atau maha berdiri sendiri. Anak Ustaz sekalian, Allah adalah zat yang tidak pernah dibantu. Allah sejatinya berdiri tegak tanpa pertolongan yang lainnya, karena Allah memiliki sifat Al-Qayyum, Maha mandiri, tidak perlu bantuan orang lain. Yang keempat, anak-anak Ustaz sekalian, yaitu nama-nama Allah yang baik. Yang keempat adalah Al-Ahad, yaitu Maha Esa. Anak-anak Ustaz sekalian, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Esa dalam arti tunggal, Esa dalam arti ahad, Esa dalam arti tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Ikhlas Allah menyebutkan kepada kita. Mari sama-sama ikuti alunan ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas yang Ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan lantunan surah Al-Ikhlas. Kandungannya apa Ustaz? Apa yang terkait di dalam surah Al-Ikhlas ini? Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu tidak dua, tidak tiga, dan tidak empat. Artinya tetap Allah itu ahad, esa, tunggal, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anak-anak Ustaz sekalian,
Ayo jadikan hati kita untuk tetap istiqamah meyakini Allah itu adalah Maha Ahad, Maha Esa. Anak-anak Ustaz sekalian, setelah kita mempelajari nama-nama Allah yang baik, yaitu 4. Yang pertama adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Masuklah kita materi berikutnya, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Anak-anak Ustaz sekalian, nampaknya Ustaz tengok anak-anak Ustaz kurang semangat. Maka kepada anak-anak Ustaz sekalian, ayo sama-sama lihat video ini. Sama-sama lihat video ini, lebih fokus. Matanya, ayo matanya ditengok supaya lebih semangat. Ustaz, apa saja kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya? Kita tahu anak-anak Ustaz sekalian bahwa percaya dengan kitab-kitab Allah adalah termasuk rukun iman. Yang keberapa anak-anak Ustaz? Ayo yang keberapa? Yaitu rukun iman yang ketiga. Anak-anak Ustaz sekalian, bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya ada 4 macam. Apa saja itu Ustaz? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Allah turunkan kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahwa anak Ustaz sekalian, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk apa Ustaz? Untuk disampaikan kepada seluruh umat Nabi Musa ketika itu. Baru masuk yang kedua, yaitu kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana juga semestinya bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud tidak lain dan tidak bukan untuk disampaikan kepada seluruh umat Nabi Daud alaihissalam. Masuk kita yang ketiga, Allah turunkan kitab Injil kepada siapa Ustaz? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Untuk siapa ini? Untuk disampaikan kepada seluruh umat Nabi Isa alaihi salam. Anak-anak Ustaz sekalian, terakhir yang keempat, kitab yang diturunkan Allah yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejatinya anak-anak Ustaz sekalian, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada bukan hanya sekedar kepada umat Islam, tapi Al-Quran disampaikan seharusnya menyeluruh kepada umat manusia sekalian alam. Sebab apa Ustaz? Kalau dia Zabur kepada umatnya saja, kalau Taurat disampaikan kepada umatnya saja, kalau Injil disampaikan kepada umatnya saja, Al-Quran kenapa disampaikan kepada seluruh umat manusia? Karena Al-Quran Allah turunkan bukan untuk hanya sekedar satu kelompok umat Islam saja, tapi diberikan kepada umat manusia. Karena Nabi diutus di muka bumi ini rahmatan lil alamin, rahmat
bagi seluruh alam semesta. Kita tahu anak-anak Ustadz sekalian bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau ada hari ini ada kitab-kitab yang baru setelah Al-Quran, maka kitab itu dipastikan bukan kitab suci ataupun mukjizat yang paling suci yang diturunkan Allah, akan tetapi kitab tersebut hanya buatan manusia yang hanya mengotak-atik dari kitab yang diturunkan Allah kepada kita saat sekarang ini. Kepada anak-anak Ustadz sekalian, ayo sama-sama keempat kitab ini kita sudah ketahui bahwa Al-Quran yang kita punya, kita baca Al-Quran, siapa yang membacanya dinilai ibadah dan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Oleh karena itu kepada anak-anak Ustadz sekalian, ayo terus kita belajar, terus kita menjadikan diri kita tetap mau senantiasa membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah, nawiru buyutikum biqiraatil Quran. Hiasi rumah-rumah kita dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita dengan isinya 30 juz sebanyak 114 surah. Mudah-mudahan ini menjadi bacaan bagi kita, ini menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani hidup kita, mulai dari kita sejak lahir sampai kita menuju kepada liang lahat, alias kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Ustadz sekalian, ini sajalah mungkin yang dapat Ustadz sampaikan pada materi kita mengenal nama Allah dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kepada anak-anak Ustadz, jangan hanya sekedar mendengar, kalau bisa ketika melihat video ini, hendaklah jangan lupa, pertama ambil buku, kedua ambil pena, yang ketiga dengarkan, yang keempat jangan lupa tulis di dalam bukumu, pelajari. Mudah-mudahan yang Ustadz sampaikan ini kiranya nanti ketika kita melaksanakan ujian, anak-anak Ustadz sekalian dapat menjawabnya. Demikian yang Ustadz sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan anak-anak kami sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.